Halo job seeker, apa kabar kalian semua ya? Seperti biasa, kali ini aku akan bahas tentang gimana rahasia-rahasia ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh HRD Jarum ya, yang dimana saya kurang lebih 1 bulan ya, hampir 1 bulan lah ya. Saya diinterview untuk mengikuti proses seleksi penerimaan calon karyawan baru untuk PT Jarum Group gitu ya. Sebelum aku lari ke sana, saya ceritakan dulu tahapannya ya. Proses kalau buat kalian yang ingin masuk Jarum ya, tentu kalian harus perhatikan paling tidak tahapan-tahapan itu ya, tahapan-tahapan HRD Jarum untuk proses rekrutmennya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat video-video gue sebelumnya itu saya sudah jelaskan, saya sudah terangin gitu ya, gimana psikotesnya, terus kemudian seleksinya berapa lama gitu ya, dan lain-lain kalian bisa lihat sendiri ya. Yang hari ini aku bahas adalah gini, HRD Jarum tuh bertanya tentang apa sih gitu ya. HRD Jarum ini gini, pertama ya, dia menanyakan ini saya disclaimer dulu ya, sebelumnya disclaimer dulu bahwa pertanyaannya memang belum tentu sama ya, karena bisa jadi HRD kan HRD Jarum kan banyak gitu ya, apalagi kita bicara corporate, bicara grup, yang dimana adalah ini pertanyaannya pasti beda-beda tiap individu ya. Tapi biasanya secara whole-nya, garis besar secara keseluruhan gitu ya, pertanyaan yang ditanyakan oleh HRD Jarum atau HRD yang lain itu apa sih? Tanyaan satu ya, karena Jarum ya perusahaan rokok gitu ya, kalian ditanyain anda merokok atau tidak, itu dulu ya. Pertanyaan yang ditanyakan ya sama HRD Jarum itu, anda merokok atau tidak gitu ya. Kenapa pertanyaan ini ditanyakan ya? Jadi buat kalian yang ingin masuk Jarum ya, kalian harus perhatikan bahwa mereka nanyakan itu adalah karena office mereka ya boleh merokok meskipun dalam AC. Jadi buat kalian yang mungkin tidak merokok gitu ya, mungkin tidak merokok, agak susah gitu ya kalau ketika kita ingin bekerja di PT Jarum ini karena terus terang memang mereka memperbolehkan gitu, dan untuk orang yang tidak merokok sangat terganggu sekali gitu ya, sangat annoying gitu ya. Kecuali kalau anda merokok, let it be, silakan aja gitu ya. Tapi yang di sini saya keberatan pada saat itu karena belum apa-apa tanyain anda merokok atau tidak. Bahkan ketika anda psikotes, itu pertanyaan yang pertama itu apakah anda merokok atau tidak, sebelum dia menanyakan nama, background pendidikan kita dan lain-lain. Jadi tanyain yang pertama awal itu apakah anda merokok atau tidak. Jadi kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya, kalau kalian merokok dan kalian tentunya pinter ya, secara akademis pinter, secara psikotes ya, secara kemampuan introduce yourself ya kan, soft skill anda, hasil anda, dan anda merokok, kalian mungkin potensi besar diterima Jarum lebih besar ya. Karena gini, terus terang saya pada waktu itu saya psikotes lolos ya, psikotes lolos, terus saya interview terakhir interview dengan HRD. Jadi setelah psikotes saya interview bahwa saya dinyatakan tidak lolos karena saya tidak merokok gitu ya. Karena memang yang saya lamar, yang saya apply memang job desk-nya mengharuskan dalam tanda kutip harus merokok ya. Anyway, saya ditawari oleh Jarum itu adalah tobacco trainee ya. Yang kalian yang pernah melamar tobacco trainee ya, kalian bisa komen di sini, sharing ya, bisa sharing buat teman-teman yang ingin masuk di tobacco trainee itu ya. Jadi mereka mengharuskan dalam tanda kutip, karena memang itu kerjaan kita ya sebagai tobacco trainee, yaitu kita menganalisa tembakau ya, rasanya gimana, harum baunya di mana, taste-nya gimana.
tesnya bagaimana, kita tahu tesnya itu enak atau gimana, kita harus merokok gitu. Jadi buat kalian yang mungkin agak keberatan gitu ya, ya kalian harus pikirkan dulu gitu ya. Ini saya pastikan Anda di awal gitu ya, kalau kalian merokok, coba silakan lamar tobacco training. Tapi kalau Anda tidak merokok, mending Anda jangan usah lamar tobacco training gitu aja, jangan usah lamar di Jarum gitu aja, karena itu membuat Anda sia-sia kan, karena Anda psikotes ya kan, psikotes, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran. Lebih baik Anda cari pabrik lain atau cari jabatan lain yang tidak harus merokok gitu ya. Karena memang sungguh terus sangat menyesal gitu, karena saya pada waktu itu saya menghabiskan waktu banyak gitu ya, saya psikotes, saya interview, dan akhirnya saya dinyatakan tidak lolos. Kalian bisa lihat video suwe sebelumnya gitu ya. Ya intinya gitu, kalau kalian ingin apply gitu ya di PT Jarum gitu ya, pastikan Anda merokok. Meskipun Anda tidak masuk di tobacco training, tapi lingkungan Anda itu merokok. Karena saya pernah datang di kantornya ya di Surabaya, ber AC dan mereka boleh merokok gitu ya. Dan tentunya kalau kalian tidak merokok terus kalian masuk di kantor tersebut, ya Anda kena perokok pasif. Nah, which is itu juga putusan Anda sendiri gitu ya, mau ambil take it or leave it gitu ya. Kalau Anda mau ya oke, Anda apply. Kalau Anda keberatan ya sudah, cari yang lain. Kalau saya jujur, saya keberatan gitu ya, maka saya ketika HRD menanyakan apakah Prayogo bersedia, saya jawab tidak, dan alhasil saya tidak lolos gitu ya. Karena berdasarkan kriteria suatu perusahaan, mereka harus merokok, mengharuskan untuk kandidatnya merokok gitu, karena job desk-nya atau tobacco training itu tadi gitu ya. Ya kalian ya oke, kalian itu bisa, itu cerita saya dulu ya, cerita sedikit saya gitu ya. Kalian bisa bisa sharing, bisa komen gini pengalaman Anda apa di Jarum ya, bagaimana prosesnya, apakah sama dengan saya gitu ya. Jadi kalian bisa sharing, nanti saya akan jawab pertanyaan Anda yang ini ya, yang kalian bingung atau kalian tanya. Oh iya, satu hal lagi selain ditanya Anda merokok atau tidak, kedua adalah pertanyaan gini. Pertanyaannya adalah HRD Jarum menanyakan mengapa Anda ingin masuk di tobacco training. Pada waktu itu saya ditanya seperti itu gitu ya, kenapa Anda ingin masuk di tobacco training gitu ya. Ya Anda harus jawab jujur bahwa saya ingin grinding ya, saya ingin menentukan tembakau yang terbaik, saya ingin menentukan rasa yang baik, saya ingin memajukan, saya ingin berusaha mengikuti membuat standar SOP dalam penentuan kualitas tembakau gitu ya. Intinya tembakau yang terbaik saya yang pilih gitu. Iya, Anda kenapa kok, kalau tanyain Anda kenapa kok memilih tobacco training sebagai pekerjaan Anda nanti gitu ya. Atau mungkin tanyain kenapa Anda mengapa memilih ini, Anda mengapa memilih itu, jawab aja karena saya ingin memajukan perusahaan melalui ini gitu, melalui apa, misalkan akunting saya ingin memajukan perusahaan akunting, saya harus berusaha tahu keluar masuk uang kas bla 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 bla. Nah Anda harus bisa kembangkan gitu ya. Kalau misalkan QC, kenapa Anda tanya kalau QC ya, saya ingin memberikan kualitas yang terbaik, saya ingin saya memastikan sampling ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Itu sih tanyaan yang ditanyain. Terus lainnya standar lah, kenapa Anda resign dari perusahaan lama sebelumnya, terus mengapa kok Anda tertarik di bidang kami gitu ya. Itu tanyaan-tanyaan a lot, itu tanyaan standar gitu ya. Jadi kalian bisa
perhatikan gitu ya, kalian bisa simak ini video ini. Oke, sekian itu video saya. Kalian bisa share dan komen ya, apa kendala-kendala yang kalian ingin tanyakan, saya berusaha jawab. Oke, see you, thank you.